Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 22 September tahun 2023, saya akan mengomentari menurut pengamat Pilpres tahun 2024 diduga akan diikuti dua poros. Dalam Pilpres tahun 2024 nanti diikuti 3 calon presiden atau 3 poros, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo yang dideklarasikan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang didukung P3. Kedua calon presiden Prabowo Subianto yang dideklarasikan Partai Gerindra yang didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Sedangkan poros ketiga calon presiden Anies Baswedan yang dideklarasikan Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem yang didukung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera yang disebut Koalisi Perubahan. Dalam Pilpres tahun 2024 banyak informasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga ada pendapat para pengamat yang menyatakan bahwa dalam Pilpres tahun 2024 nanti diduga akan diikuti dua poros atau dua calon presiden saja, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo dan calon presiden Prabowo Subianto. Penulis pun setuju dengan pendapat tersebut. Hanya dua poros calon presiden dalam Pilpres tahun 2024 nanti, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo dan calon presiden Prabowo Subianto. Karena diduga calon presiden Anies Baswedan tidak ikut dalam Pilpres tahun 2024 nanti yang disebabkan masalah yang dihadapi Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera yang disebut Koalisi Perubahan. Permasalahan yang dihadapi cukup berat, antara lain elektabilitas Anies Baswedan rendah yang diragukan Koalisi Perubahan mengusungnya. Adanya penyesalan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden. C. Menurut informasinya KPK telah menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Dari ketiga masalah tersebut yang paling berat masalahnya adalah masalah Anies Baswedan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, karena orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka otomatis tidak bisa mengikuti pemilihan umum tahun 2024 nanti. Dengan demikian Anies Baswedan tidak bisa mengikuti Pilpres tersebut. Diduga Koalisi Perubahan dengan sendirinya akan bubar. Berdasarkan informasi tersebut, maka dalam Pilpres tahun 2024 nanti yang diikuti dua poros, yaitu poros Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan poros kedua Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Harapan saya dalam dua poros tersebut, di mana poros Ganjar Pranowo diduga yang terpilih jadi presiden RI nanti, karena kinerjanya dikenal baik dan masa lalunya baik. Sedangkan poros Prabowo Subianto tidak terpilih, mengingat masa lalunya jelek, terutama penculikan 13 aktivis 98. Ditambah baru-baru ini pemukulan dan pencekikan Prabowo Subianto kepada Wakil Menteri Pertanian yang bertambah buruk nama baiknya di masyarakat. Dalam Pilpres tahun 2024 nanti diikuti 3 calon presiden atau 3 poros, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo yang dideklarasikan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang didukung P3. Kedua calon presiden Prabowo Subianto yang dideklarasikan Partai Gerindra yang didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Sedangkan poros ketiga calon presiden Anies Baswedan yang dideklarasikan Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem yang didukung Partai Kebangkitan Bangsa
dan Partai Keadilan Sejahtera yang disebut Koalisi Perubahan. Dalam Pilpres tahun 2024, banyak informasi di tengah-tengah masyarakat sehingga ada pendapat para pengamat yang menyatakan bahwa dalam Pilpres tahun 2024 nanti diduga akan diikuti dua poros atau dua calon presiden saja, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo dan calon presiden Prabowo Subianto. Penulis pun setuju dengan pendapat pengamat tersebut. Hanya dua poros calon presiden dalam Pilpres tahun 2024 nanti, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo dan calon presiden Prabowo Subianto. Karena diduga calon presiden Anies Baswedan tidak ikut dalam Pilpres tahun 2024 nanti yang disebabkan masalah yang dihadapi Partai Nasdem atau Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera yang disebut Koalisi Perubahan. Permasalahan yang dihadapi banyak, antara lain elektabilitas Anies Baswedan rendah yang diragukan Koalisi Perubahan mengusungnya. Adanya penyesalan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menunjuk Muhammad Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut informasi KPK, telah menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Dari ketiga masalah tersebut, yang paling berat masalahnya adalah Anies Baswedan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Karena orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka otomatis tidak bisa mengikuti pemilihan umum tahun 2024 nanti. Dengan demikian Anies Baswedan tidak bisa mengikuti Pilpres tersebut. Diduga Koalisi Perubahan dengan sendirinya akan bubar. Berdasarkan informasi tersebut, maka dalam Pilpres tahun 2024 nanti yang diikuti dua poros, yaitu poros Ganjar Pranowo dan sebagai calon presiden dan poros kedua Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Harapan saya dalam dua poros tersebut, di mana poros Ganjar Pranowo diduga yang terpilih jadi presiden RI karena kinerjanya dikenal baik dan masa lalunya baik, sedangkan poros Prabowo Subianto tidak terpilih mengingat masa lalunya jelek, terutama penculikan 13 aktivis 98, ditambah baru-baru ini pemukulan dan pencekikan Prabowo Subianto kepada Wakil Menteri Pertanian yang bertambah buruk nama baiknya di masyarakat. Sekian dan terima kasih.